rekan-rekan sekalian, kembali kita bersyukur kedatangan tamu dari Indonesia yang mungkin kalau di Indonesia nggak akan ketemu ya. Apalagi dengan jarak yang berdekatan seperti ini. Alhamdulillah. Dan kembali seperti Ustadz Teddy sampaikan bahwa ini sebenarnya alhamdulillah momentumnya pas ya. Jadi semacam pembekalan untuk Midori di kepengurusan yang baru ini. Karena kepengurusan tentu tidak hanya amirnya dan pengurusnya, tapi kita semua yang menjalankan. Maka saya sudah pesan terkait dengan visi Midori. Kita memimpikan Midori itu menjadi wadah yang bisa mencetak pelayan umat. Ini sekalian revisioning kembali. Kita punya Midori, alhamdulillah. Dan tadi dalam kesempatan wisuda pun sempat diangkat potensi kita yang sebenarnya baik ya. Dan kita berharap Midori ini bisa menjadi wadah lahirnya pelayan-pelayan umat ke depannya. Begitu pesan kita kepada beliau, dan saya yakin beliau akan kembangkan dengan begitu luar biasa, sehingga kami persilakan kepada Ustadz Felix. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuwa jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikasani a'mali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah, ikhwan wal akhwat fillah. Karena atas izinnya lah kemudian kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang insya Allah baik-baik saja, di tempat yang mungkin bagi saya berbeda, bagi teman-teman biasa, di tempat-tempat yang kemudian insya Allah dimuliakan Allah, dimanapun kemudian kita berpijak selama kita mengagungkan agama dan nama Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan sedikit sharing tentang seorang pemuda yang saya janjikan pada teman-teman sekalian, sekaligus membahas tentang kepemimpinan. Nah, jadi yang kita akan bahas di sini adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Saya mohon maaf karena nggak bisa menayangkan presentasi, jadi lihat langsung di sini saja. Nanti kalau ada yang kemudian perlu presentasinya silahkan di copy. Kita akan bicara tentang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Dan saya yakin sebagian besar teman-teman bertanya-tanya siapa sebenarnya nama Muhammad Al-Fatih ini. Karena dia nggak terkenal di di layar lebar. Dia nggak terkenal Spider-Man, nggak terkenal Superman, apalagi Batman yang kemarin baru makan banyak korban. Enggak, tapi ini adalah seseorang yang bukan fiksi. Dia adalah tokoh yang nyata, yang tidak hanya nyata tapi kedatangannya ini sudah diprediksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah diprediksikan keluar dari lisannya Nabi sebagai seorang sebaik-baik pemimpin. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa ada sebaik-baik pemimpin, tentu Nabi pengen kita belajar banyak daripada dia. Khususnya bagi nanti yang jadi pemimpin Midori, insya Allah. Jadi ada banyak hal yang kemudian kita bisa ambil di sini, termasuk tadi bagaimana kemudian menjadi pelayan dalam umat. Pertama-tama perlu saya sampaikan, ada hal yang penting saya sampaikan sebelum kita membahas tentang yang namanya Muhammad Al-Fatih. Adalah namanya Bisyarah. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nasib. Nah, ada namanya Bisyarah. Di dalam Islam, Bisyarah ini adalah sesuatu yang asal katanya basyar. Basyar ini artinya kabar gembira. Jadi kalau di dalam Islam, Allah dan Rasul ini memberikan sebuah kabar bagi kaum muslimin yang itu menyenangkan kita. Lebih gampang lagi begini, kejadian-kejadian di masa depan yang Allah dan Rasul sampaikan pada saat ini, yang itu membuat kita merasa bahagia, membuat kita merasa senang, itulah namanya bisyarah. Jadi yang namanya bisyarah adalah segala sesuatu yang disampaikan di masa sekarang tentang masa depan yang membuat kita senang. Contoh misalnya, bisyarah berupa misalnya dipan-dipan dari emas. Ketika kita masuk surga, kita disambut dengan dipan-dipan dari emas. Atau bisyarah berupa mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi siapa sih yang nggak senang cahaya? Tempat yang paling terang itulah tempat yang menyenangkan, kan gitu kan ya. Maka siapa sih yang nggak senang terang, nggak senang cahaya? Itu ada mimbar dari cahaya. Khusus bagi laki-laki, ada bidadari bermata jeli misalnya, yang kalau katanya betisnya aja kesingkap itu lebih indah daripada bulan purnama manapun di dunia. Nah, jadi katanya seperti itu, kalau betisnya doang itu kesingkap. Nah, kalau itu bagi laki-laki khususon. Nah, kalau perempuan apa? Tenang, perempuan dapat apapun yang dia minta. Kalau gitu saya pengen, kalau itu saya ditemenin suami saya aja, suami saya nggak usah poligami, boleh, nanti coba diminta aja, siapa tahu bisa kan itu kan ya. Nah, bisyarah dengan kata lain adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kita ini merasa berbahagia, dan ternyata tidak hanya permasalahan-permasalahan yang bersifat permasalahan akhirat, tapi juga permasalahan dunia. Misal, ketika Rasul mengatakan pada kaum muslimin, innallaha zawalil ardo wa ra'aitum masyariqaha wal maghribaha
wa inna ummati sayablugu mulkuha mazawali minha. Jadi Rasul katakan, aku pernah ditunjukkan Allah olehku bumi yang dibentangkan Allah dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Kemudian Rasul katakan, dan umatku nanti akan menguasai segala yang ditunjukkan kepadaku dari ujung timur sampai ujung barat. Dan itu dikatakan pada Rasulullah. Bayangkan, itu dikatakan berarti Islam akan menguasai dunia. Dan itu dikatakan pada abad ke-7, awal abad ke-7. Bayangkan, awal abad ke-7 Islam cuma semadinah doang. Kalau ada orang yang bilang bahwa Islam akan menguasai dunia, Anda bakal berkata apa pada orang ini? Konyol, gila, stres, ngayal, nggak mungkin, imajinasi, dia ngimpi di siang bolong. Itulah yang disampaikan kepada Rasul kita. Gila, itu yang paling utama. Maka di dalam Al-Quran, julukan orang-orang kafir kepada Rasulullah yang paling utama adalah Al-Majnun, ya nggak? Al-Majnun artinya adalah gila. Makanya Allah sampai menafikan julukan itu dengan kata-kata wa ma sohibihi bimajnun. Dan tidaklah sahabat kalian ini termasuk orang yang gila. Karena orang-orang selalu bilang Rasul gila karena Rasul berbicara tentang masa depan yang akan dialami oleh kaum muslimin. Ngayal, imajinasi, konyol dan sebagainya. Nah, kalau gitu kita lihat, itulah namanya bisyarah. Nah, bagi saya secara pribadi, bisyarah ini selain berfungsi sebagai sebuah hal yang menyenangkan, berfungsi juga sebagai tempat berteduh di tengah-tengah terik, sebagai tempat berharap ketika kita putus asa. Khususnya teman-teman kayak di Jepang. Kalau kita berpikir teman-teman sekalian, kita dakwah di Jepang, kayaknya kita nggak akan pernah menang. Kayaknya kita nggak akan pernah berhasil. Betul begitu? Coba bayangin aja. Kita ngomong 3 hari 3 malam, sampai mulut berbusa, sampai kemudian suara habis, besok tepar seharian. Yang sadar cuma berapa orang? 3 orang, 4 orang. Tapi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah, ribuan orang termutatkan secara nggak sadar. Anda nggak punya duit, kita nggak punya duit, kita nggak punya sumber daya alam, kita nggak pegang media, kita nggak di tanah kita sendiri, kita dakwah rasanya susahnya minta ampun. Kalau kita nggak punya bisyarah, rasanya kita sudah pengen nyerah saja. Betul begitu? Nah, itulah kemudian rasanya bisyarah. Bagi saya bisyarah seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik, berharap ketika tidak ada harapan, yang menjaga saya agar tetap waras di tengah dunia yang sudah nggak waras, yang menjaga saya agar tetap lurus di tengah dunia yang sudah bengkok, yang menjaga saya agar tetap muslim ketika saya memang meyakini ada janji Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya tidak ada janji ini, mungkin saya sudah keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Kayaknya perjuangan ini nggak akan berhasil. Contoh, 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya kemudian datang kepada saya lalu nanya gini, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya katakan, karena Islam adalah agama yang paling sempurna. Bapak saya tanya lagi, maksudmu sempurna dari mananya? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang masuk akal. Bapak saya tanya lagi, berarti kamu maksud Islam adalah agama yang paling benar? Iya, saya katakan. Lalu bapak saya tanya lagi, yang paling miskin orang mana? Muslim atau non-muslim? Yang mana kira-kira? Muslim. Yang lebih banyak nggak makan? Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah? Muslim juga. Yang hilang sandal di masjid? Muslim juga. Lalu bapak saya bilang, lalu kalau gitu ini agama yang sempurna? Saya katakan beda. Islam dengan Muslim. Islam adalah satu sisi, Muslim adalah sisi yang lain. Islam itu adalah yang ngajarin, yang Muslim itu yang diajarin. Sayangnya sekarang Muslim tidak mau belajar tentang Islam. Mereka nggak tahu tentang Islam, apalagi mau menerapkan Islam. Berarti inilah kondisi umat Islam zaman sekarang. Bapak saya bilang, sudah tahu agama kayak gitu nggak bisa ngatur muslimnya, kenapa kamu mau masuk sana? Saya katakan, justru saya masuk situ supaya saya bisa buat orang muslim mendekap kembali Islam dan rasakan apa yang saya rasakan. Bapak saya bilang, berapa jumlah umat muslim di dunia? 1,7 miliar. Bapak saya tanya lagi, berapa orang-orang yang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang yakin bahwa Islam akan kembali bangkit? Saya bilang sekitar 3%, dan nggak lebih daripada 3%. Dari zaman Rasul sampai dengan zaman sekarang, nggak lebih 3% orang-orang yang benar-benar mau tahu tentang Islam, mau pelajari tentang Islam, dan mau memperjuangkan Islam dan membela Islam. Nggak lebih 3%, sisanya enggak. Bapak saya bilang 97 lawan 3%. 3% mau merubah 97%. Mustahil secara logika, nggak mungkin, konyol. Ini secara logika matematik nggak bisa diterima akal. Saya katakan betul, tidak mungkin secara logika matematik, mustahil secara logika matematik. Sayangnya Tuhan saya nggak pakai logika. Tuhan saya logikanya sederhana, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka kalau saya nggak merubah satu orang, bagaimana mungkin 1,7 miliar berubah? Saya katakan inilah kemudian jalan kita. Kalau tidak ada bisyarah, mungkin kita sudah nyerah dari dahulu. Kenapa kita tetap berjuang? Karena kita yakin ini adalah perjuangan yang pasti kita menangkan. Sebuah perjuangan yang tinggal tunggu kemenangan. Masalah berusaha itu adalah urusan kita. Masalah kemenangan itu adalah urusan Allah, dan itu sudah pasti. Bisa dipahami kira-kira maksudnya. Nah, kalau kita lanjut. Nah, bicara tentang masalah bisyarah, saya ingin cerita sedikit tentang bisyarah lagi tentang masa depan. Nah, jadi gini ceritanya. Tentang masa depan, bisyarahnya adalah ini adalah dunia ketika zaman dulu. Dunia ketika masa Rasul masih hidup. Dunia pada masa Rasul masih hidup itu sederhana, cuma ada timur dan barat. Selesai. Timur itu diwakili oleh Persia, barat diwakili oleh Romawi, dan Rasul muncul di tengah-tengah membangun Islam di Madinah. Itulah Rasulullah. Ketika Rasul masih hidup, maka pada saat itu Persia sudah berusia kira-kira 1127 tahun, dan Romawi baru muncul sebagai peradaban rising star 650 tahun. Ibarat orang tua ini sudah mau mati, ibarat manusia yang ini sedang rising star. Jadi ada dua.
Madinah kan di tengah-tengah nih. Nah, sebelah sini adalah Persia, peradaban paling canggih. Sebelah sini adalah Romawi. Tapi ini yang sedang rising sun adalah Romawi. Maka pas zamannya Rasul, ada dua kota yang paling bergengsi di dunia. Ada dua kota yang ketika nama ini disebut, dua kota ini, maka orang segera merasa ngiler atas kota-kota ini. Dua kota ini namanya adalah Konstantinopel, satu lagi namanya Roma. Apa namanya? Satu lagi namanya Roma. Nah, kenapa dua kota ini Konstantinopel dan Roma? Bayangkan, Konstantinopel, sebuah kota yang kabarnya jumlah gereja dalam kota itu lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Dan setiap jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Sebelah kiri dan kanannya dibangun kemudian tiang-tiang yang sangat tinggi melindungi barisan-barisan bangunan yang ada di belakangnya. Dan di tengah-tengah kota itu terdapat satu bangunan yang super luar biasa. Jadi landmark dunia, sekaligus menara yang paling besar, sekaligus bangunan yang paling besar di dunia, simbol hegemoni Kristen Ortodoks, namanya Gereja Hagia Sophia. Gereja itu sangat luar biasa indah, sampai pengembara Rusia yang datang ke sana, dia katakan, ketika kami berkunjung pada Hagia Sophia, kami sudah nggak tahu lagi apakah kami tersesat masih di dunia ataukah kami sudah berada di surga, karena saking indahnya kota ini, Hagia Sophia ini, gereja ini. Nah, lain lagi kemudian dengan Roma. Roma adalah simbol hegemoni Kristen Katolik sampai dengan sekarang. Vatikan ada di sana, museum terbesar di dunia, dan menjadi saksi kekuasaan saksi kekuasaan Romawi dari Julius Caesar sampai dengan Konstantin yang Agung. Inilah kemudian kota Roma. Kota yang nggak kalah hebatnya. Batu-batu kemudian juga menghiasi jalan-jalan di situ, dibangun plaza-plaza yang sedemikian luas, tempat orang-orang berkumpul, dan kota ini adalah kota tiga peradaban sampai dengan sekarang. Inilah kota Romawi. Berarti ada dua kota. Satu apa namanya tadi? Konstantinopel. Satu lagi namanya Roma. Pas zaman dulu tahun 623 ketika Rasul masih hidup, dua kota ini yang paling bergengsi. Nggak ada Washington DC, nggak ada Tokyo, nggak ada Paris, nggak ada nggak ada Jeddah, nggak ada Arab Saudi, belum ada juga apalagi Jakarta, belum ada semuanya. Dulu cuma dua, Konstantinopel dan Roma, dua kota tadi. Nah, ceritanya dimulai dari sana. Suatu waktu, tahun ke-5 Hijriah, Rasul dan para sahabat mendapatkan sebuah cobaan yang sangat besar, yang akan kita kenang sebagai perang paling berat di dalam Islam. Perang apa kira-kira namanya? Perang Badar, salah. Perang apa? Khandaq, betul. Tahun 5 Hijriah terjadi satu perang luar biasa, namanya Perang Khandaq. Dalam bahasa Al-Quran namanya Perang Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya apa? Al-Ahzab artinya koalisi. Jadi pasukan kafir Quraisy, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka berkoalisi jadi satu, bentuk pasukan koalisi. Berhasil kumpulkan Al-Ahzab ini 10.000 orang. 10.000 orang berjalan ke Madinah dengan satu misi, membunuh Rasulullah dan menghancurkan Islam. Sampai ketika Rasulullah, Rasul katakan, hitung berapa pasukan kita. Ternyata setelah dihitung, dapatlah 3.000 orang. 3.000 lewat 10.000. Secara logika yang menang siapa? 10.000. Tapi Rasul katakan, coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Ada strategi nggak apa yang Anda usulkan? Salman Al-Farisi mengangkat tangan kemudian menjawab, gini Pak, kita bangun aja sebuah parit yang memisahkan antara kita dan mereka. Minimal mereka nggak bisa nyerang kita secara langsung. Kita bangun parit sehingga mereka nggak bisa nyerang kita langsung, dan kuda mereka nggak bisa nyebrang. Jadi kita punya sebuah alasan untuk menunda penyerangan mereka, kita bisa panah mereka dari atas. Rasul sepakat dan Rasul katakan, kita bangun parit di sebelah selatan Madinah. Karena Madinah itu sebelah utara. Nah, sebelah utara sini, sebelah barat dan sebelah timur itu semuanya adalah gunung. Satu-satunya wilayah terbuka, wilayah bagian selatan. Maka Rasul katakan, buat wilayah bagian selatan itu adalah parit sejauh 8 km. Bayangin aja berapa? 8 km. Kalau di Jakarta tuh Cawang sampai ke Semanggi, 8 km. Itu panjangnya minta ampun itu. Dan itu bangun parit di tanah Arab, bukan tanah Indonesia, bukan tanah Jepang, tanah Arab. Tahu nggak tanah Arab tuh kayak apa? Kayak toko bangunan. Cuma dua di sana, batu sama pasir. Dua itu aja, panasnya minta ampun, mencapai 45 derajat. Dalam kondisi panas seperti itu mereka harus gali 8 km dan harus lebarnya 5 meter, dalamnya harus 3 meter sehingga kuda nggak bisa melompat. Dengan kondisi yang sangat panas seperti itu, logistik mereka seperti apa? 10 orang suruh baris, suruh ngulung satu kurma. Jadi bisa dibayangin, 10 orang suruh baris, suruh ngulung satu kurma. Dan 1,5 hari kemudian nggak makan lagi. Setelah 1,5 hari kemudian baru lagi suruh baris lagi, suruh ngulung satu kurma lagi. Dalam kondisi seperti itu, nggak heran ketika banyak tekanan. Al-Quran mengatakan, ada yang bilang begini, ya Rasul, saya izinnya ke belakang, saya izin ini mau pulang ke rumah dulu, anak-anak saya pada belum makan, kasihan, saya harus kasih makan, padahal dia kabur, nggak balik lagi. Ada yang bilang, ya Rasul, saya izin ya, istri saya di rumah sendirian, nggak ada yang nemenin, nanti kalau dia diganggu gimana, padahal dia kabur, nggak balik lagi. Maka yang tinggal di situ cuma dua jenis orang. Satu, yang benar-benar beriman. Dua, yang Yahudi yang terpaksa. Jadi berapa orang? Dua. Siapa yang satu? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Lah kenapa? Karena mereka terikat dengan piagam Madinah.
sehingga harus ikut kemudian gali parit. Nah, ketika tinggal 2 orang itu, tiba-tiba para sahabat ada yang bertanya, ketika lagi ngaso, ketika lagi ngeriung, kalau dalam bahasa Sunda, lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang nanya begini, ya Rasul, besok nih yang akan kita kuasai Konstantinopel duluan atau Roma duluan? Bisa bayangin nggak? Oke, saya bantu kalau belum bisa bayangin. Mereka lagi ada di Madinah, nih, mereka lagi ada di Madinah, terpisah ribuan kilo dengan Konstantinopel ataupun Roma. Tiba-tiba ketika lagi di Madinah, besoknya mereka mau melawan 10.000 pasukan, paritnya belum jadi, panasnya minta ampun, logistiknya sangat terbatas. Ada yang nanya, besok yang kita taklukkan Konstantinopel dulu atau Roma, 2 kota terbaik dunia. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang Yahudi pada saat itu? Mereka ketika mendengar, spontan tercengang. Hah? Apa tadi? Konstantinopel, Roma? Nggak salah nih orang-orang Muslim. Kayaknya mereka udah pada gila ini. Lah kenapa? Ngayal, gara-gara kurang makan. Kepanasan gara-gara. Jadi mereka kemudian berhalusinasi, ngomongin Roma, ngomongin Konstantinopel. Besok itu kita lawan 10.000 orang ini. Seolah-olah kemudian Rasul mendengar kata-kata orang Yahudi. Rasul katakan, Madinata Hirokli tuftahu awalan. Muncul sebuah hadis, Madinata Hirokli tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Saat orang Yahudi mendengar, apa tadi? Konstantinopel. Wajar aja Muslimnya gila, bosnya juga gila. Nah, jadi kemudian ada yang dikatakan, Rasul kita dikatain gila, Rasul kita dikatain stres, gara-gara Rasul kita mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu. Itu dicatat oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Yahudi mengatakan Muhammad sudah gila karena Muhammad membicarakan tentang Konstantinopel, tentang Roma. Padahal malam ini kita tidak aman pergi ke WC kita masing-masing. Nah, itu yang mereka katakan. Nah, kemudian setelah itu, singkat cerita, perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin. Anda kalau mau baca lengkapnya silahkan baca surat Al-Ahzab. Turun bala tentara angin, sapu bersih, perfect, kaum muslimin nggak ada yang kalah. Kemudian setelah itu Rasul keluarkan hadis yang lebih fenomenal lagi. La tuftahanal Konstantinia, fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jaisu dzalikal jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik penakluk adalah penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Bayangkan, seorang panglima yang dipuji Rasulullah, pasukan yang dipuji Rasulullah. Rasul itu jangankan muji orang, ngeludah aja ludahnya diperebutkan. Betul begitu? Karena ludahnya jadi obat. Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata sampai nggak bisa ngeliat, diludahi sembuh. Jangankan ludahnya, keringatnya aja baunya kayak sturi. Jadi kalau Rasul keringetan, para sahabat tuh berebut tuh ngelap, terus kemudian diperas jadi minyak parfum. Tapi jangan dicoba-coba pada manusia biasa itu kan. Saya sakit mata tolong ludahin tak, jangan kan, ya itu bahaya. Nah, Rasulullah jangankan kemudian memuji orang, ngeludah aja jadi obat. Apalagi ketika dia muji, ketika beliau muji, maka para sahabat wajar semuanya merasa sangat iri hati dengan orang yang dimaksud dengan Rasulullah. Maka mereka berlomba-lomba akan menjadi orang yang disebut Rasulullah sebagai penakluk terbaik. Siapa? Yang menaklukkan Konstantinopel. Minimal pasukannya aja deh, nggak apa-apa, pasukan yang terbaik. Maka semuanya berebut. Siapa yang berebut? Kakek-kakek berusia 80 tahun. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal? Abu Ayyub ini adalah rumah yang diinepi oleh Rasulullah ketika Rasul hijrah ke Madinah. Sebelum Masjid Nabawi itu jadi, nginepnya di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika Abu Ayyub mendengar, maka dia katakan, saya mau ikut perang. Yazid bin Muawiyah pergi ke Konstantinopel mau perang. Maka ketika Abu Ayyub mendengar, Abu Ayyub bilang, saya mau ikut perang. Jangan Pak, Bapak sudah tua. Enggak, pokoknya saya mau ikut perang. Jangan Pak, Bapak nanti ngerepotin kita aja. Enggak, saya mau ikut perang. Jangan Pak, serahkan sama yang muda aja. Enggak, saya mau ikut perang. Setelah dia maksa-maksa, dia akhirnya diajak perang. Di tengah jalan dia sekarat. Ketika dia sekarat, dia pesan, mayat saya kalau saya meninggal, jangan makamkan dimanapun. Saya pengen mayat saya, engkau bawa dengan kuda yang paling cepat, antarkan saya ke tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Akhirnya mayat dia dimakamkan tepat di depan tembok Konstantinopel. Berikutnya Maslamah bin Abdul Malik bawa 180.000 pasukan, nggak bisa menembus tembok Konstantinopel. Berikutnya Harun al-Rasyid yang sangat terkenal dengan kisah 1001 malam, yang sangat kaya, nggak mampu menaklukkan Konstantinopel. Bahkan yang dua yang terakhir, Bayazid ke-1 dan Murad kedua, orang Turki yang sangat pintar perang, tidak mampu juga menaklukkan Konstantinopel. Padahal Bayazid ini julukan dalam bahasa Turkinya Il Yildirim, artinya adalah the flash atau the thunderbolt. Jadi bukan Konoha aja yang punya yellow flash, ini juga punya. Jadi Bayazid ke-1 ini julukannya the flash, thunderbolt. Dan kemudian Murad keduanya juga sangat hebat, juga nggak mampu juga. Lah kenapa nggak mampu? Bayangin aja, tempatnya sangat luar biasa hebat. Kota terhebat di dunia, kota tercanggih di dunia, namanya Konstantinopel. Nih, ini Selat Bosforus. Kalau ini Selat Bosforus, ini adalah Asia, ini adalah Eropa. Karena perbedaan antara Asia dan Eropa itu cuma Selat Bosforus doang. Nah, maka Konstantinopel terletak di tengah-tengah. Makanya dia dijuluki sebagai The Gates of East and West. Sebuah kota yang terletak antara timur dan barat. The last vestige of Christendom in the East. Benteng pertahanan terakhir orang-orang Kristen di sebelah timur. Kalau itu putus, bahaya tuh Kristen di sebelah barat. Maka tidak boleh sampai kota ini lepas. Kota ini luar biasanya adalah dia dikelilingi oleh lautan. Jadi tiga sisinya dikelilingi oleh lautan. Sebelah selatan lautan, sebelah timur lautan, sebelah utara lautan.
dan satu-satunya sebelah barat yang berbatasan dengan daratan yang dimungkinkan diserang ditutup dengan kemudian tembok yang sangat tangguh sekali. Inilah Konstantinopel. Saking indahnya kota ini, mereka katakan langit di Konstantinopel lebih indah daripada kota-kota yang lain, dan itu disetujui sampai orang-orang zaman sekarang. Konstantinopel termasuk kota yang paling indah di dunia. Nah, siapa yang menaklukkan kalau bukan itu? Inilah menaklukkan. Namanya Muhammad II bin Murad. Muhammad II anaknya Murad, Muhammad Ats-Tsani kalau dalam bahasa Arab, Muhammad II bin Murad. Ini adalah anaknya Murad yang tadi, yang nggak mau menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Nih, lihat gambarnya nih. Ini umur dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Gambarnya dibuat ketika itu. Berapa umurnya kira-kira? 21, betul. Karena sudah baca dari itu kan ya. Ada yang bilang 40, 50, enggak, salah. Jangan mentang-mentang jenggotnya panjang dikatain 40, 50. Umurnya 21 tahun. Nah, 21 tahun. Ketika menaklukkan Konstantinopel. Nah, lalu kenapa 21 tahun kemudian jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki. Kalau orang Turki jenggotnya panjang. Kalau orang Cina nggak ada jenggot. Jadi jangan tanya kenapa saya. Ada orang iseng banget di Twitter. Ustadz, kenapa nggak berjenggot? Jenggot kan sunnah. Saya katakan bukan, saya nggak mau. Saya ini dalam masa pertumbuhan. Jadi karena nggak tumbuh-tumbuh juga. Ustadz pakai minyak firdaus. Sudah saya coba, saya olesin, bukan yang tumbuh di sini yang tumbuh jadi. Nah, kemudian ini adalah Muhammad II bin Murad. Muhammad II bin Murad ini kemudian diajar oleh bapaknya, dan bapaknya karena nggak mampu menaklukkan Konstantinopel, maka bapaknya bersemangat dan bapaknya berazam bahwa anak saya akan menaklukkan Konstantinopel. Gimana caranya? Bapaknya menugaskan dua ulama yang paling hebat pada saat itu. Nah, dua ulama paling hebatnya adalah berfungsi sebagai mentor buat Muhammad Al-Fatih yang akan kita kenal nanti sebagai Muhammad Al-Fatih. Dua ini namanya Syekh Ahmad Al-Qurani, satu lagi Syekh Aksyamsuddin. Nah, siapa mereka? Ahmad Al-Qurani adalah seorang syekh yang sangat pintar dalam bidang Al-Quran. Maka harus kita ingat bahwa menjadi seorang pemimpin tidak dimungkinkan tanpa Al-Quran. Jadi kalau orang-orang hebat di dalam Islam itu semuanya ngafalin Quran. Minimal kalau kita nggak hafal Quran, minimal niat ngafalin Quran. Minimal kalau nggak niat ngafalin Quran, senenglah sama orang yang ngafalin Quran. Karena Al-Quran sangat penting sekali. Al-Fatih diajari oleh dia 8 tahun hatam Al-Quran. Ini Syekh Ahmad Al-Qurani. Yang berikutnya yang lebih penting lagi namanya Syekh Aksyamsuddin. Syekh Aksyamsuddin adalah syekh yang kemudian tidak hanya menjadi seorang mentor, tidak hanya mengajari tentang fikih, tidak hanya mengajari tentang agama, dia mengajari mental Muhammad Al-Fatih. Nah, ini yang paling penting. Apa yang kemudian diajari setiap hari? Nah, ini penting bagi yang mau punya anak nanti orang hebat. Setiap hari yang diceritakan adalah kisah-kisah tentang kepahlawanan. Kisah-kisah sirah nabawiyah, diajari bagaimana Rasul kemudian bersikap, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi ketika menghadapi satu masalah, bagaimana tafnya Nabi ketika menyelesaikan satu masalah, bagaimana ketika Nabi perang, strategi perang Nabi, taktik perang Nabi dan sebagainya, semua diceritakan secara detail sampai anak ini semua ngelotok dalam kepala dia tentang sirah nabawiyah. Tidak hanya sirah nabawiyah, sirah sahabat diceritakan, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, sampai Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, sampai Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap hari jadi makanan anak ini. Jadi ketika kecil ceritanya cerita-cerita herois. Maka nggak heran ketika dia gede jadi orang yang satria dan herois, dan nggak takut dia kecuali hanya pada Allah. Nggak seperti orang Indonesia, karena salah cerita itu membentuk kemudian dewasanya jadi salah juga. Karena referensi berpikir kita itu karena cerita kita di masa kecil tanpa kita sadari. Apa cerita masa kecil orang Indonesia? Kenapa gede jadi koruptor? Kancil mencuri timun, nyuri selendang bidadari sehingga bisa nikah sama bidadari, kan itu kan ya. Nah, maka kemudian ini cerita-ceritanya kura-kura tanding lari sama kelinci, yang menang kura-kura. Muncul dari situ alon-alon asal kelakon. Nah, itu gara-gara orang Jawa itu kan ya. Kenapa nggak ada yang mikir biar cepat asal selamat, kan itu kan ya. Nah, itu kemudian orang Indonesia salah cerita. Maka nggak kemudian dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ceritanya luar biasa, herois luar biasa. Nah, suatu hari Aksyamsuddin bawa Muhammad Al-Fatih dari kejauhan melihat Konstantinopel. Kemudian dia katakan, tahu apa itu? Konstantinopel. Maka kemudian dikatakan oleh Aksyamsuddin, tahu apa itu? Iya, Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Sebuah kota yang akan kita taklukkan. Muhammad Al-Fatih berkata, karena Rasul berjanji akan ditaklukkannya kota ini, tapi sampai sekarang ratusan tahun sudah berlalu dan itu terhijab dari tangan kita. Maka Aksyamsuddin berkata, wahai Muhammad Al-Fatih, bapakmu sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Kakekmu sudah coba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Buyutmu sudah coba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Anak-anakmu akan coba menaklukkan kota yang sama dan mereka tidak akan mampu. Karena menurut saya, orang yang dijajah oleh Rasulullah menaklukkan Konstantinopel yang disebut sebagai panglima terbaik ada di depan mata saya. Engkaulah Muhammad sang penakluk Konstantinopel. Maka itu ditanamkan setiap hari pada dia sampai terbentuk pada Muhammad Al-Fatih sejak saat itu bahwa sayalah penakluk Konstantinopel. Maka kata-kata Konstantinopel akan takluk ditambah harus takluk di tangan saya. Harus takluk di tangan saya. Dan dia nggak main-main. Dari kecil dia memantaskan diri. Bagaimana caranya agar dia bisa menaklukkan Konstantinopel? Apa yang dia lakukan? Dia kuasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8. Maka benar kalau ada yang mengatakan kecerdasan seseorang tergantung dari berapa bahasa yang dia kuasai.
atau berapa kosakata yang dia punya. Nah, itu kemudian Muhammad Al-Fatih 8 bahasa ketika dia berumur 16 tahun. Kita berapa bahasa? 3. Jawa, Indonesia, 4 kalau gitu. Indonesia, Jepang, Jawa, isyarat. Ini lumayan. Nah, dia 8 bahasa. 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dia kuasai bahasa Arab, Turki, Persia, bahasa ibunya, Yunani dan Latin, bahasa internasional pada saat itu, bahasa Yahudi, bahasa Serbia dan bahasa Perancis. 8 bahasa kemudian dia kuasai. Dan dia nggak main-main lagi. Kenapa? Karena prestasi dia yang lebih membanggakan adalah semenjak dia balik hingga dia meninggal, tidak pernah sekalipun dia melewatkan sholat tahajud dan sholat rawatib. Inilah kemudian Muhammad Al-Fatih. Karena dia tahu betul, Rasul menjamin bahwa penakluk Konstantinopel haruslah jadi penakluk yang terbaik. Berarti penakluk terbaik lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kalau penakluk terbaik, nggak mungkin dia nggak dekat dengan Allah. Pasti paling dekat dengan Allah. Dan nggak mungkin dekat sama Allah kalau dia tidak perbanyak tahajud dan sunnah-sunnah nawafil yang lainnya. Maka dia perbanyak sunnah nawafil, dia perbanyak sholat tahajud dia untuk memantaskan diri sebagai jadi yang terbaik, sehingga Allah berkenan memilih dia menjadi penakluk Konstantinopel. Dan nggak hanya jadi penakluk yang terbaik, dia harus punya pasukan yang terbaik. Nah, yang sering main game Age of Empire itu tahu pasukan khusus Turki namanya The Royal Janissaries, betul begitu? Itu pasukan yang direformasi oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, dia bentuk pasukan kemudian reformasi dari pasukan sebelumnya, namanya sama, The Royal Janissaries, nama Arabnya Royal Inkisaria. Nah, kalau dalam bahasa kerennya ya Royal Janissaries tadi. Dia bangun kemudian pasukan 7.000 pasukan, dia rekrut dari duitnya sendiri, kumpulkan dalam barak-barak kecil, dan kemudian di setiap barak ditempatkan satu ulama, mendidik mereka dengan Al-Quran, bacaan mereka hadis setiap hari, membentuk mereka sehingga mental mereka adalah jihad fisabilillah. Yang tertinggi adalah mati di jalan Allah, membentuk menjadi seorang gozi. Kalau dalam kemudian ini adalah seorang Bushido di Jepang. Jadi gozi itu adalah sebuah code of warrior. Nah, jadi code of warrior-nya orang-orang Turki pada saat itu, Al-Ghozi namanya, orang yang berjuang di jalan Allah dan mati di jalan Allah, Al-Ghozi. Nah, kemudian mereka kemudian kumpulan 7.000 sampai mereka dilatih secara fisik, dilatih secara strategi, sampai mereka ini jadi pasukan yang paling kuat. Dan setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan tahajud di malam hari. Ada sebuah pujian yang datang dari orang Prancis tatkala mengunjungi pasukan muslim, mereka mengatakan wajar aja pasukan seperti ini menguasai dunia. Kenapa? Mereka bangun di pagi hari, tidur di malam hari, dan mereka tidak pernah tidak taat pada perintah majikannya, pada perintah pemimpin mereka. Saat mereka disuruh pergi perang, maka mereka pergi kayak pergi kondangan. Paham kira-kira maksudnya? Jadi pergi perang tuh kayak pergi kondangan. Tahu pergi kondangan? Siapa yang lambat nggak dapat makanan, maka duluan kan gitu kan ya. Nah, kalau perang mereka kayak pergi kondangan, siapa duluan mati kan itu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, inilah kemudian pasukan Inkisaria sudah sangat hebat sekali. Tidak cukup sampai di situ, Al-Fatih mengurung Konstantinopel secara geopolitik. Membangun sebuah benteng namanya Rumeli Hisari untuk mengunci Konstantinopel. Bingung? Bagus. Lihat nih, ini Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Lebarnya cuma sederhana cuma 500 meter saja. Jadi kalau Anda di sebelah Asia pengen nyebrang ke Eropa, berenang aja 500 meter doang. Kalau nggak kemudian tengah-tengah keram atau dimakan hiu. Jadi itu. Nah, itu kita lihat. Nah, Selat Bosforus ini kemudian Al-Fatih tahu, ini Konstantinopel nih. Bentuknya kayak segitiga yang saya tadi tunjukkan di bawah sini nih. Ini segitiga ini Konstantinopel. Nah, Al-Fatih tahu kalau seandainya selat ini nggak ditutup, maka selama-lamanya mustahil kita menaklukkan Konstantinopel. Lah kenapa? Bala bantuan akan datang dari sini, bala tentara akan datang dari sini. Maka kalau kita mau menaklukkan Konstantinopel, ini harus ditutup, dipotong. Gimana caranya? Buyutnya pernah bangun benteng di sini namanya Anadolu Hisar. Hisar itu artinya benteng. Anadolu artinya Anatolia, Asia Kecil. Berarti ini benteng yang terletak di Asia Kecil. Dia lebih stres lagi. Untuk memotong Selat Bosforus, dia bangun benteng tepat di seberang Anadolu Hisari. Namanya Rumeli Hisari, daerah musuhnya. Kontan ketika Kaisar tahu dia akan bangun benteng di sini, Kaisar protes, tulis surat, "Woi, kamu ini orang mana? Dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada saya sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lo sudah bikin benteng di tanah orang, nggak pakai izin lagi." Dia tulis surat balik, Muhammad Al-Fatih. Saya kasih tahu, wilayah Anda bukan wilayah sebelah sini. Wilayah Anda adalah wilayah yang dilindungi oleh pagar-pagar Anda saja. Seandainya saya mau bangun wilayah di wilayah manapun, itu urusan saya. Dan kalau engkau menyebutkan tentang sultan-sultan yang kemarin, ketahuilah sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka lakukan, akan bisa saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Kalau mereka tidak berani, kalau ada yang berani lagi datang kemari dengan tujuan yang sama, mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup, diancam, nggak berani lagi datang ke atas. Setelah nggak berani datang ke atas, dibangunlah kemudian benteng seperti blueprint, berhadap-hadapan bentengnya, sehingga setiap kapal keluar masuk harus lapor. Kalau nggak lapor, tembak kapal karam. Nah, jadi kemudian ini dilakukan. Ini bentengnya buyutnya, namanya adalah Anadolu Hisar. Nah, ini Anadolu Hisar. Tingginya 25 meter, ini adalah mobil bila di mana dengan bentengnya. Gede nggak? Gede. Kalau ini pintu masuknya, Anda masuk mau ke WC harus naik angkot dulu. Nah, jadi kemudian bentengnya Anadolu Hisar. Punyanya Muhammad Al-Fatih, lebih keren lagi. Ini punyanya Muhammad Al-Fatih, namanya Rumeli Hisar. Benteng yang kemudian seluas 30.000 meter persegi,
dan kemudian dengan struktur sebesar ini adalah kemudian mobil bila dibandingkan dengan bentengnya, struktur semua ini selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Bayangin aja berapa lama? 4 bulan. Flyover Jakarta sudah jadi belum? Nah, itulah contoh orang serius sama orang nggak serius. Jadi kira-kira gitu. Nah, ini 4 bulan kemudian jadi luar biasa nih. Kemudian apa yang kemudian dia buat selesai kemudian ini jadi, maka sudah jadi mereka menamai sebagai Bogaskesen namanya. Dalam bahasa Turki, Indonesia ya namanya penggorok tenggorokan, Bogaskesen, pemotong selat namanya. Jadi inilah kemudian sudah terjadi semua. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh anak muda. Tapi namanya anak muda pasti ada halangan, betul begitu? Nah, ini halangan anak muda. Namanya tembok Konstantinopel. Tembok ini dibuat pada tahun 300. Sampai pada tahun 1400 nggak pernah jebol. Jadi kalau ada satu struktur buatan manusia yang nggak pernah jebol selama ribuan tahun, Anda lagi lihat. Namanya tembok Konstantinopel, perkenalkan. 1123 tahun perawan. Berapa lama perawannya? 1123 tahun. Lama sekali. Lah kenapa kemudian bisa perawan sebegitu lama? Tingginya 18 meter. Bayangin aja, 18 meter tingginya. Jangan bayangin tahun 2012. Bayangin tahun 1400, tingginya 18 meter. Kalau ada artis itu kira-kira artisnya kayak begini. Nah, ini kecil banget nih artisnya ini. Nggak kelihatan ya? Awak nasib kalau begitu. Nah, kalau gitu kita lihat. Nggak hanya kemudian tingginya 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama adalah parit. Kalau adanya kita kemudian bawa kuda harus berhenti di sini, mohon maaf. Kalau kita kemudian berenang nekat dipanah dari sini. Nah, panah dari sini. Kalau kita kemudian bisa ngelakin panah bunuh penjaganya, panah lagi dari sini. Tingginya 8 meter, lebarnya 3 meter. Anda taruhlah bisa manjat ini, bunuh penjaganya, panah lagi dari sini. 12 meter tingginya, lebarnya 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, dia apain temboknya ini? Supaya bisa masuk. Maryam nggak ada. Belum ada. Terus gimana? Caranya supaya bisa masuk? Lewat terowongan. Sudah ada yang coba gali ke bawah. Mereka berharap bisa masuk sini diam-diam. Ternyata orang Konstantinopel lebih canggih. Mereka pakai setiap meter ada baskomnya, dan baskomnya diisi air. Jadi kalau ada yang gali akan bergetar teret. Nah, dia tahu alirannya kemana, arahnya kemana. Dia bangun lubang counter attack, dikasih ter, kemudian dibakar hidup-hidup di situ. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi kira-kira? Terbang, nggak ada. Naik tangga, lempar batu dari atas. Kuda Troya belum bisa. Karena sudah tahu itu strateginya. Pintu kemana saja, terlalu banyak nonton. Nah, kalau gitu Al-Fatih katakan, kalau dia coba cara-cara sudah pernah dicoba, pasti kemudian akan gagal juga. Terus gimana caranya? Harus ada cara yang belum pernah dicoba. Terus gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Siapa yang bertawakal, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dicarikan jalan dari jalan yang tidak diduga-duga. Ternyata betul, pucuk dicinta ulam tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata paling ahli di dunia, namanya Orban. Kebangsanya Hungaria, orangnya kafir. Datanglah dia ke Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah. Lalu dia bilang begini, "Bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak bos?" Kaisar ngeliat lalu berkata, "Bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya?" "Bikinnya segini, materialnya segini. Kalau mau bikin saya bikinin sekarang." Kaisar bilang, "Sorry, kita lagi nggak ada duit. Gini aja, kalau kamu mau, kamu tinggal di sini dulu. Kita kumpulin duit. Kalau kita punya duit, kita akan bikin senjata Anda." Setahun dia tinggal di sana, nggak dibuat-buat senjatanya. Lama-lama namanya ahli senjata kan nggak punya ideologi. Maka dia pergi ke tempat tetangga yang punya duit. Dia ada tempat Muhammad Al-Fatih, kemudian dia bilang, "Bos, gue punya senjata nih bos. Mau bikin nggak bos?" Al-Fatih langsung berkata begini, "Bisakah engkau membuat senjata?" Nah, itu kalau itu nara. "Bisakah engkau membuat senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini pakai tangannya?" Jadi bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Lalu kemudian ditanya oleh Orban tadi, seniman senjata, "Apakah engkau berniat ingin menghancurkan tembok Konstantinopel?" Al-Fatih menjawab, "Kalau iya kenapa?" "Kalau iya, kebetulan. Saya sudah tinggal setahun di sana. Saya tahu setiap sudut-sudut temboknya. Jangankan menghancurkan tembok Konstantinopel, menara Babilonia bisa hancur dengan senjata saya." Sombong, tapi nggak ada masalah. "Berapa bayarnya?" "Bayar segini." Karena itu dibuatlah. Inilah senjata yang kemudian dibuat khusus dari Orban pada Muhammad Al-Fatih, namanya The Great Turkish Bombard. Senjatanya fenomenal, raksasa. Kalibernya 0,7 meter. Kalau ada anak-anak begini, masuk 3 di situ. 0,7 meter kalibernya. Kemudian panjangnya itu sekitar 5,2 meter. Beratnya 18,2 ton. Jarak tembaknya 1,6 km. Dan sekali tembak muntahin peluru 680 kilo. Jadi bisa dibayangkan. Sangat besar sekali dan sangat kuat sekali. Ketika dites, ciu, dum, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih katakan, "Bagus, bagus, bagus. Saya pengen engkau buatkan pada saya ukuran yang 2 kali lipat." "Lo gimana caranya?" "Terserah, kan kamu senimannya kan." Akhirnya setelah kemudian dipaksa 69 meriam selesai dalam waktu 1 tahun. Satu ukurannya 5,2 meter, satu lagi ukurannya 8,4 meter, raksasa beneran, sisanya standar, ukuran 3-4 meter. Nah, inilah ukuran 3-4 meter yang sampai sekarang masih ada. Yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, 3-4 meter. Yang sekarang ada di Museum Fort Nelson di Portsmouth, Inggris. Lah kok bisa ada di Inggris? Diminta sama Ratu Elizabeth. Dia mohon-mohon, "Please, please, please." Kan itu kan. Akhirnya kemudian kita kasih. Nah, kalau dia sudah bosan kita bisa ambil lagi. Nah, ini kemudian meriamnya. Sampai sekarang masih ada, ini ada artisnya. Loh, terus ada artisnya terus sih. Ini pesan sponsor Bapak sekalian. Nah, kalau gitu kita lihat. Nah, setelah semuanya sudah jadi, maka kemudian dimulailah penyerangan terhadap Konstantinopel. 6 April 1453,
mereka menyerang Konstantinopel dan mulai dari awal. Inilah Konstantinopel yang sudah saya katakan. Rumeli Hisari sama Anadolu Hisari di sini sebagai kemudian pemotong selat tadi, dan kemudian diserbu dari 3 arah. Gimana caranya? Serbu dari 3 arah. Ini Konstantinopel. Ini adalah tembok yang tadi saya tunjukin, 7,5 kilo. Jadi temboknya yang 3 lapis ini bukan 100 meter, 200 meter, 7,5 kilo. Dari jarak Cawang sampai Semanggi itu, panjangnya minta ampun itu. Nah ini Konstantinopel, Al-Fatih menyerang dari 3 arah. Yang dari bawah lewat Laut Marmara, dia serang dengan pasukan laut, kemudian berusaha masuk lewat Teluk Tanjung Mas, dan berusaha kemudian menyerang lewat temboknya. Beberapa kapal kemudian dikonstruksi, 400 kapal, lebih tepatnya dikonstruksi untuk menyerang lewat sebelah selatan. Dari sebelah timur, beberapa kapal kecil berusaha masuk dalam Teluk Tanjung Mas. Dan total 250.000 pasukan menyerang Konstantinopel, berjalan dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam waktu 2 bulan. Dan setelah 2 bulan, mereka kemudian berbaris, sehingga orang-orang Kristen ketika kami melihat pasukan Muslim berjalan seperti sungai dari besi karena zirah yang mereka pancarkan dengan sinar matahari, dan mengelilingi kami seperti gumpalan pasir dari pantai sampai ke pantai. Jadi bisa dibayangin, dari pantai sampai ke pantai semuanya Muslim. 6 April, Al-Fatih bariskan pasukannya 1,5 km dari tembok kota. Cukup jauh untuk dipanah dengan crossbow, tapi cukup dekat untuk disaksikan oleh orang-orang non-muslim di sana. Dan pada hari yang sama, Al-Fatih melakukan sebuah pertunjukan keimanan. Hari itu hari Jumat, dan mereka sholat Jumat tepat di depan tembok Konstantinopel. Azan berkumandang. Orang Konstantinopel untuk pertama kalinya sadar, mungkin itu terakhir kalinya mereka melihat salib di atas Hagia Sophia. Nah, maka kemudian diserang. Yang menang siapa? Pegang mana? Muhammad Al-Fatih Konstantinopel. Kira-kira mana? Muhammad Al-Fatih Konstantinopel yang menang. Muhammad Al-Fatih maunya, tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya adalah 400 kapal yang dipersiapkan hancur dengan hanya 27 kapal. 27 menang melawan 400. Lah kenapa 27 menang? Romawi lebih hebat teknologi lautannya. Orang Itali buat kapal ukurannya 10-14 kali lipat daripada kapal-kapalnya orang Muslim. Makanya orang-orang Itali punya pakaian khusus pembuat kapal, namanya jeans. Dari kota Genoa namanya, jin. Nah, maka kemudian itulah kemudian pakaian pembuat kapal. Nah, karena mereka canggih buat kapal, pasukan kapalnya sangat hebat sekali, kalah total 400 kapal, hancur lebur. Bagaimana dengan sebelah timur? Dipasang rantai segede kingkong di selatnya, sehingga nggak ada satupun kapal yang bisa masuk. Nah, bagaimana dengan sebelah barat? Kan tadi meriamnya sangat hebat sekali. Betul, meriam ditembakkan satu demi satu, dan kemudian mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Tapi baru ketahuan. Ketahuannya apa? Kelemahannya baru ketahuan. Reloadnya 3 jam sekali. Dua tembak, sebentar, tunggu dulu, dingin dulu, lapis sama minyak dulu. Kemudian masukin lagi udah mesiunya, angkat lagi barang-barang yang berat itu, kan bijinya itu, kemudian masukin lagi arah 2-3 jam sekali. Urusannya nggak selesai. Bayangkan, tembak hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen, nggak selesai. Bayangkan, tanggal 6 April mereka mulai sampai tanggal 20 April tidak ada secercah pun kemenangan. Kepercayaan diri yang sudah mereka bangun sangat luar biasa besar hancur dalam waktu 2 minggu. Hancur dalam waktu 2 minggu karena tidak ada secercah kemenangan. Yang mereka lihat sebaliknya, pasukan bertambah sedikit, mayat-mayat semakin bertumpuk, dan epidemi semakin merajalela. Dan dalam peperangan, ingat, siapa yang tidak diuntungkan seiring berjalannya waktu? Yang dikepung atau yang mengepung? Yang mengepung, yang tidak diuntungkan. Bayangin aja, jangankan pikirkan kemudian makan orang banyak deh. Kita makan bersegini aja. Kira-kira susah nggak ngasih makannya? Walaupun kita punya duit, susah nggak ngasih makannya? Susah. Nyiapin makannya, ini 250.000 orang makan. Gak usah mikirin makan, kencing aja, 1 hari 1 liter, berapa liter harus dibuang. Bayangkan kalau dokter 250 liter kencing itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kemudian fesesnya dan sebagainya. Luar biasa kemudian susahnya. Nah, karena itulah mulai muncul ketika masa itu suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayak kita nggak awal menang deh. Ini salah ini. Muhammad Al-Fatih salah ini, salah perhitungan dia ini. Dia ngikuti janji yang sebenarnya bukan untuk kita. Kita nggak akan bisa menang, ini terlalu kuat ini. Rasul kemudian bisa jadi ini maksudnya bukan ini hadisnya, bisa jadi adalah maksudnya kiasan. Gara-gara Muhammad Al-Fatih ini kita mati di sini. Coba kalau dia kemudian nggak memberangkatkan kita nggak akan mati di sini. Bukankah Al-Quran mengatakan bahwa nyawa kaum muslimin lebih berarti daripada dunia dan seisinya? Apalagi cuma 1 kota doang. Mulai muncul, sudah salah pakai dalil pula kan itu kan. Ini orang yang paling saya sebel itu kan. Nah, setelah kemudian seperti itu terjadi, Al-Fatih paham dan kemudian mengumpulkan seluruh komandan-komandannya. Adakan rapat darurat. Kemudian Al-Fatih katakan, oke, bicara kalian semua. Kira-kira kita harus apa? Pulang atau kita lanjut perang? Akhirnya semuanya pada diem, gak ada yang berani ngomong. 1 doang yang berani ngomong, orang paling tua, jenggotnya sudah putih semua. Kemudian dia katakan, wahai Muhammad Al-Fatih, saya ini adalah penasihatmu dari zaman bapakmu. Saya tahu kamu secara persis 100%. Saya tahu kamu itu pemimpin besar, cenderung adalah jadi potensi pemimpin yang paling hebat karena skillmu luar biasa, strategimu jago. Karena itu menurut saya sekarang kita mundur dulu aja lah.
Lebih baik kita terima aja 70.000 keping emas daripada orang Konstantinopel, daripada kita maju kemudian habis pasukan kita. Al-Fatih nggak senang, dan sebelum kemudian dia kemudian angkat bicara, seorang kemudian menggebrak meja, duar. Seorang mualaf namanya Zaganos Pasa, dia katakan, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia akan menghancurkan semangat kita. Saya perlu kasih tahu bahwa apapun yang kita mulai harus kita selesaikan. Karena Alexander Agung datang dari dunia barat ke dunia timur, menaklukkan sebagian besar timur hanya dengan setengah jumlah pasukan kita. Kita bawa pasukan 2 kali lipat, masa kita kalah di bawah susunan batu-batu? Saya nggak terima. Lagi pula, apapun yang sudah kita mulai harus kita selesaikan, dan kita harus ingat, kalau kita pergi ke sini bukan kita untuk kembali, melainkan untuk syahid di jalan Allah atau menjadi gozi di jalan Allah. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Teruskan serangan, tekankan kemudian ketatkan kemudian tekanan pada mereka, dan menangkan kemudian pertandingan. Nah, setelah itu kemudian sudah terjadi, mereka kemudian memutuskan. Memutusnya lanjut atau enggak lanjut nih kira-kira nih? Lanjut atau enggak? Lanjut. Nah, kalau lanjut kita juga lanjut. Nah, kalau gitu kita lihat nih. Setelah lanjut, teman-teman sekalian, mereka berpikir begini. Ini tembok. Kemudian gimana caranya kita bisa masuk ke sana? Mereka katakan begini. Gini, Pak. Kenapa tembok ini begitu kukuh? Kenapa setiap mereka kemudian diserang, mereka bisa perbaiki lagi? Karena tembok ini ada banyak yang perbaiki. Pasukan utama terkumpul di sebelah barat, sehingga setiap kerusakan bisa mereka reparasi. Sedangkan sebelah sini kosong. Nah, kenapa kosong? Karena mereka begitu yakin dengan rantai yang mereka pasang di sini. Nggak ada pasukan bertahan di sebelah utara. Maka mereka katakan begini, kalau kita bisa masuk lewat sebelah utara dan nyerang dari sebelah utara, maka pasukan sebelah barat terpaksa harus pergi ke sebelah utara. Terpecah pasukan dia. Kalau sudah terpecah, mereka tidak akan bisa mereparasi secepat semula. Maka itu strategi dia. Maka gimana caranya bisa masuk kemari? Padahal masalahnya ada apa tadi? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya? Loncat? Nggak bisa, emang lumba-lumba. Lewat bawah? Bukan submarine. Potong? Nggak bisa, rantai segede-gede begini nih, nggak bisa dipotong. Terus gimana? Tabrak kapal karam, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Terus gimana caranya? Setelah semuanya deadlock, nggak ada yang bisa kemudian mengajukan satu pun saran. Akhirnya semuanya kemudian menyerah lagi. Al-Fatih katakan, tenang, jangan menyerah. Setiap usaha itu ada kemudian hasilnya, dan setiap masalah pasti akan ada solusinya. Gini caranya, kalau kita nggak bisa kemudian melewati rantai itu, maka kita abaikan saja rantai itu, kita lewat jalan yang lain. Gimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita ini kita parkirkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, kapalnya kita angkat. Setelah kapalnya kita angkat, kita balikin lagi. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah ada di dalam. Mereka bilang, betul juga ya. Kenapa nggak kepikir ya pasukannya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata itu sebuah bukit? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit, lebih ya daripada yang kalian tahu, karena saya sudah menyelidiki setiap daripada tanah-tanah di sini. Tapi coba Anda pikirkan, kalau Anda tidak pernah menyangka sama sekali bahwa kapal akan kita lewatkan melalui Galata, maka tidak satu pun orang Konstantinopel yang akan tahu dan akan menduga bahwa kapal-kapal akan kita pindahkan oleh Bukit Galata. Ini strategi sempurna. Rasulullah selalu menyarankan dalam setiap strateginya kejutan. Itulah strategi favorit Rasulullah. Maka kemudian semuanya sepakat pada tanggal yang sama, kapal-kapal akan kita pindahkan melalui Bukit Galata. Dan apa yang terjadi? Esoknya yang terjadi adalah sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah beneran dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal perang pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Tanggal 22 April, orang-orang Konstantinopel merasa aneh. Kenapa? Mereka mendengarkan takbir dari atas kemudian arah yang tidak seharusnya. Karena mereka tahu harusnya daerah itu steril. Ketika mereka lari tunggang langgang merasa kaget, terbangun dari takbir itu, mereka lari ke atas menara yang paling tinggi, lihat ke arah Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah sebuah horor. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Kemudian tatkala mereka saksikan ke bawah, yang mereka saksikan pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Kapal-kapal perang satu persatu berbaris melewati kemudian Bukit Galata, memasuki wilayah mereka yang mereka rasa paling aman, yang sekarang berubah menjadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Saat itulah mereka katakan, tolong bangunkan saya, tolong bangunkan saya. Tapi mereka tidak bisa terbangun dari mimpi buruk karena sebuah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Dan mereka katakan pada saat itu, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Al-Fatih gila. Dia menjadikan pengganti ombak-ombak lautan adalah bukit-bukit Galata untuk melabuhkan kapal-kapal dia. Peperangan dilanjutkan sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan kemudian mereka menyerang. Hampir 2 bulan mereka mengepung. Nggak ada kemudian sececah pun kemenangan pada awalnya, berubah semenjak kapal itu berpindah. Nah, setelah kemudian mengepung selama 2 bulan, Al-Fatih kerahkan kemudian inovasi perang, kerahkan teknologi perang terbaru, kira-kira 3 inovasi yang dia keluarkan sampai bisa merebut sebuah wilayah sangat besar, dan tembok ini kemudian dihancurkan sehingga tidak bisa direparasi lagi satu wilayah. Temboknya sangat besar lubangnya, dan saat itu Al-Fatih mengatakan, tanggal ini kita berhenti berperang.
berperang. 27 berhenti semuanya berperang. Nah, kenapa? Saya kemudian informasikan pada tanggal 29 kita akan melakukan sebuah serangan yang terakhir. Karena 29 kita akan lakukan serangan yang terakhir, karena itu besok 28 jangan berperang, berpuasa sunnah. Supaya mensucikan diri kita. Minta pada Allah agar Allah memuliakan kita dan memudahkan kemudian kita menaklukkan Konstantinopel. 28 subuh sampai kemudian maghrib. Suasana syahdu terdengar, alunan ayat suci Al-Quran terdengar di mana-mana. Ulama turun ke bawah menyemangati pasukan kaum muslimin, bacakan hadis-hadis kemuliaan penaklukan Konstantinopel, hadis-hadis kemuliaan jihad dan sebagainya. Dan kemudian mereka disemangati, dan pada tanggal 29 jam 1 semua dikumpulkan, dan Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang kita masih ingat sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya telah terbukti, maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada di sini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai, menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan. Nah, ini ingat baik-baik. Wajib bagi setiap pasukan menjaga syariat agar selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada seseorang pun yang melanggar syariat yang mulia ini. Karena Al-Fatih sadar betul, kekuatan dia tidak ada apa-apanya. Strategi dia bukan penentu kemenangan, tapi penentu kemenangan adalah tidak bermaksiatnya seseorang pada Allah. Karena itu Allah mengizinkan mereka untuk menang. Izin dan pertolongan Allah, itu saja selesai. Dua itu saja, izin dan pertolongan Allah. Al-Fatih kemudian kerahkan pasukannya, serbu dengan bismillah. Kalau aku tidak bisa menguasai kota ini, lebih baik aku tidak usah memimpin sama sekali. Maka kemudian pasukan menyebu gelombang demi gelombang dari jam 2 malam sampai jam 4, kemudian jam 4 sampai jam 6, jam 6 sampai jam setengah 7, sebelum matahari bersinar di sebelah timur. The rest is history. Konstantinopel takluk, Al-Fatih masuk kemudian dengan bendera la ilaha illallah dan berkata, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Pergi menuju gereja Hagia Sophia, sampai ke depan gereja, turun dari kuda, sujud ke arah Mekah. Dengan emosional dia mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh ke atas kepala dia sebagai perwujudan bahwa dia hanya berasal dari tanah. Masuk ke depan gereja Hagia Sophia, mendapatkan ribuan orang nangis di situ histeris. Anak-anak, orang tua, ibu-ibu menangis histeris karena mereka merasakan dibunuh. Karena mereka merasa Al-Fatih kan membalaskan dendam orang-orang Spanyol, karena pada saat yang sama Spanyol sedang direkonquista. Maka Anda tidak menemukan orang-orang Muslim di sana ataupun orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi dan Muslim diberikan dua pilihan oleh Mahkamah Inkuisisi. Satu, apakah mau masuk Kristen? Dua, sembelih. Sampai ulama-ulama mengatakan sampai setinggi mata kaki darah mereka menggenang di Spanyol, Andalusia. Ini kemudian yang terjadi. Tapi Al-Fatih mengatakan, tidak, kalian tidak akan dibunuh. Pergilah kalian dari kota. Yang ingin keluar dari kota kami jamin. Yang tetap tinggal di kota kami jamin properti mereka. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Seluruh gambar-gambar yang tidak senonoh dibersihkan. Seluruh patung-patung dikeluarkan. Asar, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel. Pertama kali, dan sampai detik saya berbicara tidak selesai. Tapi sayangnya tempat ini sekarang dijadikan sebagai museum. Tunggu orang-orang hebat datang lagi ke situ. Salah satu kemudian yang menjadi niat saya datang ke Turki, kemudian pergi ke Hagia Sophia, sholat di situ. Besoknya akan dapat berita bagus Anda. Seorang Muslim Indonesia dideportasi menjadi direktur. Tangkap polisi gitu kan. Nah, kalau gitu kita, nah kayak dongeng ya ceritanya tadi, betul begitu? Bukan dongeng teman sekalian. Walaupun kayak dongeng, tapi ini adalah kemudian cerita tentang kehebatan kita. Inti cerita bukan di situ, inti cerita di sini. 54 hari kemudian mereka perang, 825 tahun penantian. Ini inti ceritanya. Apa yang mesti 54 hari perang? 54 hari perang mereka di Konstantinopel, dan 825 tahun penantian semenjak keluar dari lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel. Dan pada saat itu Yahudi tertawa terbahak-bahak, bilang Rasul kita gila, nggak benar, imajinatif, konyol dan sebagainya. Sampai 825 tahun kemudian ada seorang pemuda datang kemudian berkata, Rasul tidak bohong. Paham tidak saya? Berkata Rasul tidak nipu. 825 tahun keyakinan itu mereka jaga. Mereka wariskan generasi demi generasi. Mereka estafetkan tongkat demi tongkat estafet. 825 tahun meyakini janji Rasulullah. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka nggak ada pada kita. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang itu nggak ada pada kita yang sekarang. Karena kita cuma pintar melihat dengan mata, pragmatis teman-teman sekalian. Kita cuma bisa melihat peluang di depan mata atau peluang yang masuk akal kita. Padahal di dalam Islam, peluang itu bisa jadi tidak dapat diindra oleh akal manusia. Karena kalau Rasul dan Allah sudah mengatakan it's enough. Seandainya dunia mengatakan tidak bisa, dunia mengatakan tidak mungkin. Kalau Rasul berkata iya bisa, it's enough. Cukup bagi kita untuk menjadi alasan mengerahkan seluruh harta dan mengerahkan seluruh nyawa untuk berjuang di jalan Allah. Bisa dipahami Rasul saya? Karena Rasul tidak mungkin bohong. Apa rahasianya? They believe in something that cannot be seen by eyes. Kapan Konstantinopel takluk? 1453. Salah. Kapan Konstantinopel takluk? Oh, ketika Rasul bilang 825 tahun sebelumnya.
Karena kenapa? Karena ketika Rasul bilang begitu, bagi kaum muslimin, it's over. Selesai. Kenapa selesai? Rasul nggak mungkin bohong. Rasul nggak mungkin nipu. Maka setiap kata-kata Rasul, kepastian di masa depan. Sebuah hal yang pasti terjadi di hari esok. Itu harus kita yakini. Bahwa kalau Rasul mengatakan kita pasti bangkit, kita pasti bangkit. Ini pertempuran yang pasti kita menangkan. Bisa dipahami rasanya. Nah, kalau gitu saya mau cerita sedikit. Kenapa penting kemudian kita melihat tidak dengan mata? Karena yang kita lihat dengan mata begini. Ini yang kita lihat dengan mata. Gitu kan ya? Miskin, bodoh, dihinakan di mana-mana, dibunuh di mana-mana, nyawa kita paling rendah. Ini yang kita lihat dengan mata. Nah, kalau kita lihat fakta-fakta semacam ini, berapa yang orang-orang yang nyangka bahwa kita akan bangkit? Banyak atau dikit? Dikit. Kenapa dikit? But to look beyond the glory is the hardest part. Melihat pada sesuatu yang kemudian belum terjadi, dan itu hadis Rasulullah, sesuatu yang sangat sulit, yang bisa dilakukan hanya oleh orang yang beriman, karena mereka bakal dibilang sebagai orang gila. Paham nggak maksudnya? Oke, kalau kita lihat, kenapa Anda perlu kemudian meyakini sesuatu yang besar? Contoh, ada 2 anak SD, satu berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara sekelas aja lah. Yang lebih berusaha siapa? Se-Indonesia. Yang lebih berprestasi siapa? Yang se-Indonesia. Pertanyaan saya balik, kalau orang nggak berprestasi berarti usahanya rendah. Kenapa usahanya rendah? Keinginan kuat, usahanya kuat. Usaha kuat, prestasi kuat. Prestasi rendah karena keinginan rendah. Kenapa keinginan rendah? Karena keyakinannya nggak ada. Pertanyaan saya, sudah merasa berprestasi kita di dalam Islam? Belum. Kalau belum berarti usaha kita rendah. Kenapa usaha kita rendah? Karena kita nggak yakin apapun. Beda dengan anak ini. Anak ini meyakini bahwa Konstantinopel akan takluk umur 8 tahun. 8 tahun dia meyakini Konstantinopel pasti takluk. 21 tahun dia jadi penakluk Konstantinopel. Walaupun kemudian saya tahunya awalnya 23 tahun. Saya masuk Islam 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, umur 18 tahun saya masuk Islam, saya diceritakan Muhammad Al-Fatih. Ketika diceritakan Muhammad Al-Fatih oleh ustaz saya namanya Fatih Karim, dia ceritakan ini ada orang hebat namanya Muhammad Al-Fatih. Dia katakan, umurnya 23 tahun ketika menaklukkan Konstantinopel. Setelah saya teliti ternyata 21 tahun. Tapi waktu itu saya percaya 23 tahun. Dia katakan, "Lik, 23 tahun menaklukkan Konstantinopel." Saya katakan, "Kang, kalau gitu nama Islam saya Muhammad Al-Fatih." Lah kenapa? Karena ada satu kota lagi yang belum takluk. Kota apa? Mualaf gila itu. Itu udah biasa. Rasul dibilang gila, sahabat dibilang gila, Al-Fatih dibilang gila, Salahuddin Ayyubi dibilang gila, tambah satu lagi kayaknya nggak ada masalah. Jadi itulah kemudian yang menjadi keyakinan saya. 23 tahun ternyata saya nggak bisa naklukin apapun. Yang saya taklukkan cuma seorang istri. Akhirnya saya katakan, kayaknya bukan nasib kita menaklukkan kota Roma. Saya katakan sama istri saya, "Dek, kalau gitu nama anak kita aja harus Muhammad Al-Fatih." Oke, sepakat. Insya Allah nama anak kita Muhammad Al-Fatih. Tahun 2008 kita punya anak pertama. Alhamdulillah. Namanya nggak jadi Muhammad Al-Fatih karena perempuan. Jadi gitu. Nggak jadi Muhammad Al-Fatih. 2010 akhirnya kemudian kita punya anak perempuan. Kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, tapi ketika kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, semuanya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Karena kita katakan, kayaknya kita nggak jadi. Dan kenapa? Semua nama Muhammad Al-Fatih. Karena kenapa? Saya sudah ceritanya dari tahun 2008. Namanya Muhammad Al-Fatih semua. Bayangkan, 1 bulan ada 5 orang anak lahir kemudian di rumah sakit, 5-5-nya namanya Muhammad Al-Fatih. Nama ustaz saya anaknya Muhammad Fatih Alif. Saya tanya, kenapa namanya Muhammad Al-Fatih Alif? Dia bilang, Alif itu angka pertama. Berarti dia duluan sampai ke Roma, yang lain belakangan. Mohon maaf, dia bilang itu. Begitu. Artinya mengatakan Muhammad Al-Fatih Al-Awal, karena dia awalan, yang lain belakangan juga. Lama saya bilang, kalau gitu nama anak saya apa? Muhammad Al-Fatih semua. Enggak, masa sama sih? Akhirnya nama anak saya enggak begitu. Nama anak saya adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar artinya 0, Sifar. Karena angka 0 itu ditemukan oleh kaum muslimin. Dan kemudian menjadi sebuah simbol bahwa dia harus menjadi 0 di hadapan Allah. Karena dalam bahasa pemrograman kan 0 dan 1. Kalau nggak 1 ya 0, kalau nggak 1 ya 0. Maka Sifar Muhammad Al-Fatih 1453, ada angkanya di belakang. 1453, serius ada angkanya. Saya bawa kemudian ke catatan sipil, mereka kata, "Pak, ini apa Pak?" 1453. Maksud Bapak ditulis 1453, bukan 1453, angka itu. Pak, angka Pak, angka. Pak, ini susah ini Pak. 15 tahun Pak saya bekerja di sini Pak, belum ada kayak begini, namanya buat sekali, saya bilang gitu. Waduh, ini susah Pak, gimana kalau ujian ngelingkarin 1453? Nggak ada. Jangan mikirin ujian, saya bilang, pikirin aja sekarang. Wirosa bilang aja boleh 212, kenapa ada? Ayo saya dikasih 1453. Anak ketiga saya namanya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Kenapa? Ada 2 alasan. Satu, alasan pertama adalah saya pengen dia tahu bahwa bapaknya orang stres. Bahwa dia tahu bahwa bapaknya menitipkan pada dia satu beban yang dia bawa dalam nama dia, dalam seumur hidup dia. Ketika kemudian saya tahu saya nggak selama-lamanya saya bisa menemani dia, bahkan saya nggak tahu saya bisa mengajari dia sampai kapan, saya nggak tahu saya bisa membimbing dia sampai kapan, tapi kalaupun Allah manggil saya duluan, setidaknya dia tahu untuk apa hidup dia. Dia nggak usah tanya bapaknya, nggak usah tanya ibunya, nggak usah tanya neneknya ataupun siapapun, cukup buka internet, ketik 1453 dan dia akan dapat satu masa, satu waktu ketika dunia benar-benar yakin bahwa Rasul tidak pernah bohong dan Rasul itu jelas dan bahwa dunia akan ditaklukkan oleh Islam dan itu nggak main-main. Semua dunia sadar itu. Eropa pasca 1453 geger total.
Paus terkena serangan jantung dan kemudian meninggal gara-gara mendapatkan berita seperti itu. Dan kemudian kenapa? Karena seluruh Eropa kemudian sadar, Eropa akan segera takluk oleh Muhammad Al-Fatih. Dia nggak berhenti sampai di sana. 1453 dalam usia 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Nggak berhenti sampai usia 49 tahun merangsek ke arah Eropa sampai menguasai kota Bari di Semenanjung Italia itu. Ketika menguasai kota Bari, dia kerahkan pasukan yang demikian besar, pengen pergi ke kota Roma, tapi dia kemudian keburu meninggal di jalan. Paus sudah ketakutan, ingin mengungsi ke kota Avignon di Prancis. Ketika dia mau mengungsi, dapat surat yang berjudul La Grande Aquila è Morta. Elang perkasa itu sudah mati. Nah, ketika dia mendengarkan itu, dia bersuka cita, suruh gereja membunyikan kemudian setiap hari tiga lonceng atas meninggalnya seorang pemuda, Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah atau innalillah? Innalillah, satu pemuda meninggal. Alhamdulillah, berarti itu bukan jatah dia. Paham kira-kira susah ya? Berarti jatah siapa kira-kira? Jatah siapa kira-kira? Jatah kita itu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, teman sekalian, kenapa kemudian saya pakai nama Muhammad Al-Fatih 1453? Supaya kalau dia sudah gede dia akan kenalan. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih 1453. Orang pasti tanya, apa tuh 1453? Anda dulu, saya mau cerita dari awal sampai akhir aja. Dakwah. Jadi kira-kira gini, teman sekalian. Cuma ada dua jenis orang yang ketika mendengarkan bicara Rasulullah, kemudian mereka ada dua ekspresi. Nah, ini kemudian penting jadi pemimpin. Satu-satunya yang penting bagi pemimpin yang membedakan antara pemimpin dengan kemudian yang dipimpin adalah cuma satu, visi. Itu ingat baik-baik. Bisyarah, itulah kemudian yang membedakan antara orang yang dipimpin sama orang yang pemimpin. Pemimpin selalu memegang bisyarah lebih kuat daripada yang lain, karena itu jalan dia lebih jelas dan jalan dia lebih terang dan dia lebih percaya dengan bisyarah. Nah, cuma ada dua jenis orang yang ketika dibacakan bisyarah, satu ketawa terbahak-bahak, itulah orang Yahudi. Yang kedua yakin dan kemudian mereka memantaskan itu untuk memperjuangkan itu, walaupun seberapa mustahil kondisinya, karena itu adalah janji Rasul dan janji Allah, itu layak kemudian untuk kita perjuangkan. Pertanyaan saya, yakin nggak Roma akan takluk? Yakin Roma akan takluk? Yakin? Takbir? Takbir itu tangannya ke atas. Takbir? Insya Allah. Kalau nggak percaya berarti termasuk orang Yahudi. Nah, jadi gitu. Ini maksa nih. Baik, terima kasih. Ini bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada kemudian materinya nanti, kalau ada yang mau ngopi materi silakan di copy. Ada yang kemudian mau kemudian videonya nanti saya bagiin videonya. Ada yang salah mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah. Ada yang mau bukunya ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh buku. Ya, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Panggilannya Felix sebenarnya. Ya. Ustaz Felix. Sejam ya? Ya, Oh, masih jam 8:30. sejam. Jadi, ya, kita buka sesi pertanyaan maksimum 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo silakan. 7 menit lah. Silakan, ada pertanyaan? Sorry kalau ngomongnya kelihatan cepet, deadline. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tapi lebih ke sejarah kali ya, karena saya suka sejarah dan fenomena di kota-kota zaman dulu. Nah, saya agak heran ya, dulu kenapa kota itu representasi kota ditaklukkan adalah ketika kita bisa masuk ke gerbang gitu. Misalnya Damaskus itu ketika gerbangnya udah Ditaklukkan. kemudian Konstantinopel gitu. Apakah ketika misalkan sekelilingnya sudah kita taklukkan, tinggal satu jengkal atau segunder Konstantinopel, Ya. kita tidak dianggap sebagai sudah menaklukkan, karena tinggal segitu gitu. Ya. Apa harus menjebol gerbang? Ya, jawabannya begini. Kondisi kemudian sebelum penaklukan Konstantinopel persis seperti itu. Jadi cuma kota Konstantinopel yang ada gerbangnya itu yang nggak ditaklukkan. Selain itu sudah ditaklukkan semuanya. Nah, maka kenapa kemudian kita tidak dianggap menaklukkan Konstantinopel sebelum gerbangnya itu dibuka? Karena letak hegemoninya di situ. Karena istananya raja juga di situ juga. Nah, karena itu kemudian pembukaan gerbang menyimbolkan kemudian masuknya orang. Nah, jadi kira-kira makanya kemudian ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Palestina, simbolnya juga adalah kunci gerbang. Kunci gerbang yang diserahkan oleh Uskup Safronius itu. Maka ketika kita berdebat dengan orang-orang Yahudi, orang-orang liberal, mereka bilang itu orang Muslim juga ngerebut dari orang Yahudi. Siapa bilang kita ngerebut? Kita diserahkan secara damai. Jadi status tanah Palestina itu tanah usur, itu bukan tanah Khoroj. Kalau tanah Khoroj kan tanah yang direbut dengan perang. Kayak Irak itu tanah Khoroj. Jadi direbut dengan perang. Persia, Romawi, Syria itu tanah Khoroj. Tapi kalau Palestina itu tanah usur, tanah yang diperoleh dengan penyerahan, dengan damai. Jadi tidak dikenakan pajak kalau orang-orang di sana, pajak tanah maksudnya. Jadi kira-kira gitu. Tadal, silakan Alif. Ya, ada pertanyaan lagi? Dari Afwan, boleh juga silakan. Silakan Alif. Iya.
saya mungkin mau nanya, Ya. nanya lebih personal aja. Boleh. Kan Ustaz Haris itu mualaf kan ya? Ya. Terus prosesnya tuh gimana sampai bukan yang mualaf, Ya. prosesnya gimana sampai akhirnya memilih Islam. bukan. Memilih untuk berdakwah di bidang ini gitu. Maksudnya kenapa topik utamanya tuh tentang ini gitu kan, maksudnya Ustaz lain juga punya masing-masing topiknya sendiri gitu. Dan gimana belajarnya dulu? Ya baik, terima kasih. Pertama, kenapa saya memilih Islam? Jawabannya ada di buku Beyond the Inspiration bab ketiga, promosi. Nah, jadi gitu. Nah, jawabannya singkatnya begini. Setelah saya berpikir, saya mendapatkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang cocok secara akal manusia. Dan gak ada satupun agama lain selain Islam yang cocok dengan akal manusia. Dengan kata lain, kalau kita bedah, agama lain justru meninggalkan akal supaya bisa beriman. Islam sebaliknya, jangan tinggalkan akal supaya bisa beriman. Kalau tinggalkan akal, malah dia jadi kufur. Nah, itu yang pertama. Kedua, kenapa memilih tentang Muhammad Al-Fatih? Karena gini, kalau ustadz yang lebih menyoroti masalah fikih, saya tidak mau terjebak dalam masalah fikih. Karena masalah umat muslim adalah pertanyaan why. Kenapa? Bukan pertanyaan what and how. Karena terlalu banyak kita membahas what and how, kita kehilangan why. Akhirnya kemudian terbentuk orang-orang muslim yang tahu apa itu sholat, tahu bagaimana sholat, tapi dia nggak mau sholat. Tahu puasa, tahu bagaimana puasa, tapi dia nggak mau puasa. Tahu halal dan tahu haram, tahu bagaimana halal dan bagaimana haram, tapi dia nggak mau halal dan haram. Nah, kenapa? Karena kurang why tadi. Nah, maka yang saya bahas adalah pertanyaan why. Dalam setiap kajian saya membahas itu. Why? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Itulah pertanyaan tentang keimanan. Jadi kira-kira begitu. Ada yang belum saya jawab? Saya tadi ada, saya lupa sendiri. No, itu. Tentang ya? Belajar. Cara belajarnya gimana? Ada di dalam buku Habits. Jadi belajarnya yang paling mudah adalah gini. Ada cara belajar menguasai keahlian tanpa mikir dan tanpa motivasi. Caranya gampang, habits, terbiasa. Contoh gini, bisa baca Arab gundul nggak? Yakin nggak bisa baca Arab gundul? Ada yang bisa baca Arab gundul sini? Yang nggak bisa baca Arab gundul angkat tangan. Yang mau belajar baca Arab gundul angkat tangan. Oke, sekarang saya tanya, yang mau belajar Arab gundul dalam waktu 1 menit angkat tangan. 1 menit, dijamin berhasil. Di seluruh Indonesia sudah pernah saya coba, Jepang belum, tapi saya yakin berhasil. Mau coba? Saya cobain. Belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Saya minta ya, waktu 2 menit aja untuk ngadain. Nah, ini kan persiapannya 1 menit juga. Sebentar ya. Saya ajarin dalam waktu 1 menit belajar baca Arab gundul. Contoh. Bisa baca nggak nih? Bentar. Bisa baca nggak? Blank sama sekali. Nah, ini blank sama sekali Arab gundul ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Bagus, berarti Anda benar-benar nggak bisa. Nah, sekarang ada mantranya kalau mau belajar Arab gundul. Tapi saya perlu memperingatkan, ini kalau mantranya bacanya nggak serius, bacanya nggak teguh keyakinan, bisa jadi gila ini. Jadi saya nggak tanggung ya kalau ada yang gila ya. Oke, sepakat? Oke, kalau gitu ikutin mantranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus yakin ya. Oke, ini harus hati-hati, harus yakin nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah mantra sudah diucapkan, sekarang bisa. Oke, coba baca keras-keras. Terus. Terima kasih. Gundul nih. Nggak ada harokat sama sekali. Bisa kan? 1 menit, saya nggak pernah bohong. Anda bisa baca Arab gundul. Nah, pertanyaan saya, mantra saya yang hebat atau saya yang ganteng? Oh, nggak dua-duanya. Nah, berarti kenapa? Bisa karena biasa. Ada perbedaan antara tidak bisa dengan bisa. Perbedaan sederhana, biasa. Itu saja. Maka sudah saya katakan, Ustaz, gimana cara belajar bahasa Arab? Gampang. Sama seperti cara belajar cara belajar bahasa Jepang. Tadi saya sudah katakan sama Mas Debi, sama Mas Kunta. Tadi saya bilang ada cara belajar bahasa Jepang yang paling mudah. Makan sashimi setiap hari selama 1 bulan, pasti bisa bahasa Jepang. Pasti bisa. Tapi harus makannya di sini. Paham rasanya? Harus makannya di sini. Jadi terpaksa dia ngomong bahasa Jepang. 1 bulan pasti bisa. 21 hari itu untuk membentuk habits. Sama kayak kemudian belajar bahasa Arab. Gimana caranya? Makan kurma tiap hari. Tapi harus di Arab. Nah, itu pasti bisa tuh. Bisa karena biasa. Contoh kayak gini. Dan ini tidak berkaitan dengan mulai susah atau mudahnya keahlian. Kadang-kadang kalian mudah kalau tanpa habits tetap nggak bisa. Contoh, hafal A sampai Z. Hafal A sampai Z, yakin? Benar? Boleh saya buktiin? Huruf pertama?
Oke, terima kasih. Saya percaya. Sekarang kita balik. Z ke A. Oh, bingung kan? Nah, itu tandanya. Kenapa? Karena Anda tidak terbiasa. Saya tahu Anda kemudian hafal, tapi Anda tidak terbiasa. Karena kenapa? Biasa dan tidak biasa tidak dipengaruhi oleh kemudian besar kecilnya keahlian atau sulit dan mudahnya kalian, tapi oleh kebiasaan itu sendiri. Selesai. Itu saja sebenarnya. Bisa karena biasa, itu cara belajarnya. Jadi kalau mau nah, cari biasa kan gampang. Cara nyampein tadi saya nyampein materi tadi cepet banget dan suara hafal di luar kepala, wajar karena saya sudah nyampein lebih daripada 300 kali. Ulangi aja terus. Kunci habits cuma 2, repetition sama practice. Practice itu bapaknya, repetition itu maknya. Jadi kalau practice dan repetition sudah ada, jadi habits. Itu pasti itu. Jadi nggak ada kemudian yang nggak bisa kita kuasai. Al-Quran misalnya, Al-Quran itu terbukti 17 kali diulang, itu sudah ingat. Insya Allah sudah hafal. 17 kali diulang. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Masa 17 kali diulang nggak hafal? Idiot tuh namanya itu kan ya. Pasti hafal. Bayangin kalau setiap hari satu ayat itu sudah insya Allah udah hafal. Jadi nggak ada halangan. Terus kenapa Ustadz sendiri nggak hafal? Saya nggak mau. Nah itu lebih bagus jawabannya daripada bilang saya nggak bisa. Karena kalau jawab saya nggak bisa, berarti Anda bohong. Kalau Anda jawab nggak mau, berarti tonton jawab Anda itu. Paham kira maksud saya? Berarti memang Anda nggak mau, bukan Anda nggak bisa sebenarnya. Gitu loh maksud saya. Paham kira maksud saya? Nah, itu maksudnya. Oke, ada yang lain? Terakhir? Ada? Boleh, silakan. Singgung tentang penaklukan pesan motor. Peran muslimahnya gimana? Peran muslimah sangat luar biasa. Ibunya Muhammad Al-Fatih itu termasuk yang kemudian membentuk Muhammad Al-Fatih. Walaupun literaturnya sangat sulit ditemukan. Yang kedua, peran muslimah yang lain adalah melahirkan dan mendidik anak-anak sekualitas itu untuk menaklukkan kota Roma. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang memang jadi muslimah tidak memang bisa jadi pemimpin. Tapi mereka bisa jadi istrinya Al-Fatih berikutnya atau anak-anak yang melahirkan anak-anak Al-Fatih berikutnya. Nah, kalau gitu ibu-ibu sekarang fungsinya apa? Banyak-banyaklah baca sirah nabawiyah, banyak-banyaklah kemudian baca tentang sirah sahabat supaya bisa ceritakan buat anak-anaknya agar itu jadi sebuah referensi bagi anak-anaknya. Itulah fungsi kemudian ibu-ibu zaman sekarang yang sangat penting sekali. Yang itu kemudian sangat sering dilupakan. Cerita sebelum tidur itu sangat berpengaruh. Jangan diremehkan. Bedtime story itu sangat kuat sekali itu pengaruhnya. Sangat kuat sekali. Di Inggris diadakan sebuah penelitian. Satu kelas anak anak TK dipisah jadi dua, satu kelas dipisah jadi satu cerita tentang kisah Satria dan melawan naga, satu lagi Satria melawan naga juga. Bedanya satu ini kesatria lawan naga, kabur dia, takut dia, setelah takut kemudian kabur, akhirnya kemudian putrinya nggak diselamatin. Satu lagi berjuang sampai patah tangan, patah kaki, terus kemudian menang melawan naga. Nah setelah gede mereka ketahuan, satu ini kemudian mentalnya lebih tough, satu lagi kemudian lebih cemen, alay. Nah jadi kira itu, nah, makanya iya, nah, karena itu kemudian itu pengaruh cerita itu. Nah, itu pengaruh cerita itu luar biasa. Jadi referensi kita tuh apa? Banyak dengar lagu-lagu galau, ya wajar galau. Banyak nonton film Korea, wajar galau. Ya kalau nggak mau galau, jangan nonton film begitu. Jangan nonton film, ya tontonlah film-film yang herois, gitu loh. Nah itu menjadi herois. Referensi itu tergantung dari sana. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan. Sorry yang lain. Kan tadi Ustadz bicara masa lalu ya. Saya pengen mengajak Ustadz bicara masa depan. Cerita Muhammad Al-Fatih dari sejak zaman Rasul itu sampai dengan Muhammad Al-Fatih itu kan yang saya lihat adalah jalan pikiran kita saat berbicara tentang penaklukan sebuah kaum atau penaklukan sebuah katakanlah sebuah generasi ya adalah dengan perang. Ya. Maka dari sejak zaman Rasul itu diucapkan sampai dengan Muhammad Al-Fatih itu berhasil menaklukkan kafir adalah caranya dengan perang gitu. Mereka siapkan perang gitu. Ya. Tapi kan kalau sekarang bicara perang, saya harus tanya gini masalahnya. Kan ada yang namanya sekarang udah muncul perang pemikiran, perang segala macam, apalagi ada Twitter, ada Facebook segala macam yang komunikasi sangat mudah, fitnah sangat gampang terjadi. Apalagi kita baru lihat di pilkada kemarin itu benar-benar berefek gitu, pilkada gubernur kemarin yang namanya sosial media itu. Saya mau tanya pertama, kalau kita tetap menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih ke anak-anak kita, ya itu tentang perang. Ya. Sementara mungkin ya, saya nggak tahu gimana caranya melakukan Roma atau apa. Roma hanyalah sebuah pemahaman bahwa sebuah kaum non Islam yang harus kita taklukkan. Gimana caranya? Saya mau nanya gini. Kira-kira dengan buku yang pernah Ustadz baca atau banyak buku yang pernah Ustadz tulis, kira-kira kalau zaman Muhammad Al-Fatih udah ada Twitter, cara perjuangan Muhammad Al-Fatih itu gimana? Itu pertama. Yang kedua adalah dengan cerita yang tadi, apakah
cerita perang itu masih bisa kita Relevan. dengan keadaan sekarang, di mana keadaan sekarang itu jangankan mikirin perang ya, kita mikirin jil aja, aduh susah banget. Ya. Saya sering dibilang liberal gara-gara nanti saya cerita. Curhat. Jadi curhat ya. Ya itu aja berarti ya. Nah, baik, jadi gini ceritanya. Apakah kemudian cerita perang ini masih menjadi sebuah cerita yang relevan? Sangat relevan sekali. Karena dalam perang itu terjadi perjuangan yang sebenarnya. Karena itulah kemudian Rasul sampai 27 kali perang semasa hidup dia. Jadi semasa hidup Rasulullah, ketika kemudian Rasul kemudian jadi Nabi umur 40 sampai meninggal tahun umur 63, 23 tahun kemudian Rasul kemudian hidup sebagai Nabi, 27 perang tidak kurang Rasul kemudian jalani. 27 perang, bayangkan, termasuk perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Kenapa? Karena disitulah kemudian diuji secara dua hal. Kenapa Al-Quran mengatakan selalu jihad itu selalu dengan dua hal, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan kemudian dengan nyawa kalian. Karena dua-duanya teruji ketika perang. Pengorbanan harta, pengorbanan nyawa itu susah minta ampun dan itu teruji ketika perang. Maka Rasul katakan bahwa dasar agama adalah amanah akidah, kemudian atapnya adalah jihad fisabilillah, dan itu tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Rasul katakan la yazaluna, tidak akan berhenti kemudian yang namanya jihad itu sampai akhir zaman. Nah akhirnya adalah apa? Perang itu tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Jadi ini merupakan kisah yang sangat relevan sekali, membentuk kemudian heroisme pada kemudian anak-anak kita, sama seperti orang-orang Jepang. Yang kisah diceritakan kisah-kisah yang kemudian yang herois, Musashi, kemudian kisah-kisah kemudian yang kemudian bersifat mati di tengah jalan, Benkei kemudian dipanah kemudian mati sampai berdiri untuk melindungi apa yang dia yakini dan sebagainya. Ya karena kemudian dia meyakini ada sesuatu yang kemudian kisah-kisah luhur yang bisa diambil dari sana. Khusus tentang penaklukan kota Roma. Kalau penaklukan kota Roma beda. Ada hadis yang lain, Rasul katakan, apa kalian pernah melihat satu kota yang sebelahnya lautan dan sebelahnya daratan? Sahabat mengatakan iya. Orang-orang mufasir mengatakan ini Konstantinopel. Padahal Konstantinopel sudah takluk di tangan Muhammad Al-Fatih. Berarti ini bukan Konstantinopel, berarti Roma ini. Nah Rasul katakan tidak akan datang hari kiamat sebelum 70.000 Bani Ishak datang ke kota ini. Mereka menaklukkan kota ini tidak dengan sebatang tombak pun dan tidak dengan sebatang panah pun. Artinya tidak melalui perang. Nah, tapi mereka menaklukkan dengan kata-kata La ilaha illallah Allahu Akbar. Satu kota kemudian runtuh temboknya. La ilaha illallah Allahu Akbar. Satu kota runtuh dan mereka memasuki dengan kata-kata La ilaha illallah Allahu Akbar. 70.000 Bani Ishak. Nah, kalau Bani Ishak ini bukan berarti bukan Bani Ismail, berarti bukan orang Arab. Siapa Bani Ishak? Bani Ishak adalah keturunan Nabi Yakub yang berasal dari Ishak anaknya, yaitu adalah Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa yang berasal dari keturunan Yahudi sendiri atau Bani Asfar. Bani Asfar itu bani yang berkulit kuning, orang Romawi. Berarti orang-orang yang kemudian akan menaklukkan Roma adalah orang-orang Romawi sendiri. Artinya apa? Mereka akan masuk Islam. Jadi tugas kita dakwah pada mereka. Itu yang sekarang harus disiapkan. Betul, Ghazul Fikr, perang pemikiran itu, Twitter dan sebagainya. Nah, termasuk Twitter itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena di Twitter kita melakukan hal-hal yang nggak bisa kita lakukan di media lain. Karena media lain kemudian semua sudah dikendalikan, Twitter enggak. Nah, karena itu kemudian sangat berpengaruh sekali. Dengan kemudian ratusan ribu follower, kita bisa mengendalikan opini itu seperti apa. Nah, ini jadi sangat penting sekali. Maka media sekarang itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai Anda nggak punya kemudian sosial media. Karena Hermawan Kertajaya aja, pakar marketing mengatakan yang tidak bisa jualan secara online tahun 2012 bersiaplah tutup usaha. Yang nggak bisa jualan secara online tahun 2012 siap-siap tutup usaha karena the world is more personal. Dunia itu semakin personal, nggak lagi kemudian broadcasting, nggak, semakin personal. Orang daripada lihat di teater lebih baik orang lihat di YouTube. Dapat berita dari CNN lebih lambat daripada berita dari Twitter, lebih cepat Twitter daripada CNN berita. Artinya apa? The word is more personal. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi itu yang nasib kita sekarang. Dakwahlah banyak-banyak, karena dengan itulah Roma akan ditaklukkan. Nah, kalau gitu perang fungsi nggak? Fungsi tetap, karena tetap sebagai seorang lelaki nggak boleh kemudian lelaki itu lemah. Gitu loh. Artinya apa? Dia tetap harus kuat gitu loh maksudnya. Karena apa? Karena muslim yang kuat lebih disenangi daripada muslim yang lemah. Jadi kira-kira gitu. Tetap jadi itu sangat berharga sekali kisah-kisah perang. Terima kasih. Alhamdulillah, dan paksa harus kita Hentikan. Sama-sama. Semoga menjadi bekal yang luar biasa buat kita. Ya, saya kembalikan ke Ustaz.